Halo pemirsa RRD.net, jumpa lagi bersama saya Elko dalam podcast kali ini yang bukan sekedar menghibur tapi juga menginspirasi. Dan hari ini kita akan menyelami cerita dari sebuah band lokal yang punya semangat luar biasa. Mereka bukan hanya bermain musik, mereka berkarya dengan hati. Membawa misi dan menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan lewat dentingan gitar dan gebukan drum. Mereka adalah Rock House Family. Dan band ini bukan pendatang baru ya, pemirsa. Sejak tahun 2006 mereka sudah menapaki panggung demi panggung, membawa genre rock sebagai identitas dan menyatukan energi dalam karya yang menyentuh. Tetapi yang bikin spesial ya, para personilnya juga punya peran penting di masyarakat. Sang ketua ya, Capung adalah seorang polisi aktif di Mapolresta Manokwari. Dan penasehat ya, Abang Fatur adalah seorang gitaris yang juga menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat ya saat ini. Dan Rock House Family bukan sekedar grup musik, pemirsa. Mereka adalah simbol dari semangat berkarya yang membumi, menginspirasi dan berpihak pada sesama. Penasaran seperti apa perjalanan mereka, visi dan juga aksi nyata dari Rock House Family? Yuk, mari kita mulai obrolan kali ini. Siapkan kopi, siapkan telinga Anda untuk mendengar cerita inspirasi dan cerita menarik dari Abang Fatur yang sudah hadir di studio pagi ini dan juga Bang Capung. Ya, Bang, selamat datang ya di studio podcast RRI Manokwari. Semangat ya, luar biasa. Kami sangat yes, ya semangat sekali. Ya Bang, ini penasaran tentu ya, bisa diceritakan awal terbentuknya Rock House Family dan pada tahun 2006 ya. Nah ini kemudian siapa yang pertama kali menggagas ini? Jadi sebenarnya Rock House terbentuk itu awalnya dari hobi musik duluan ya, hobi musik. Kemudian waktu itu ada studio dapur lah, studionya kecil di sebelah dapur. Di sebelah dapur, wow. Iya, pas sebelah dapur. Di Manokwari ini ya? Di Manokwari. Oke. Terus mulai bikin rekaman ya. Mulai bikin rekaman lagu sendiri begitu. Lagu sendiri tahun itu. Terus akhirnya Tong berpikir bahwa bagaimana kalau bentuk ini di dalam bukan komunitas sih. Jadi lebih ke family. Lebih ke family yang suka musik, yang suka rock terutama. Mari silakan datang. You boleh duduk, gabung, berbagi ilmu. Kemudian share apapun di situ, tapi mungkin lebih ke suka rock ya. Suka rock and roll gitu, sama-sama penikmat, sama-sama pemain musik. Nah, akhirnya 2006 berjalan dengan sendirinya. Saya bilang ke dia berdua awalnya. Waktu itu masih berdua ya? Berdua saja. Kita berdua awalnya. Iya. Nah, Tong bikin ini sudah, bikin family. Family Rock House. Jadi berjalan dengan sendirinya saja gitu ya, Capung. Iya, betul. Jadi tidak ada yang di setup atau di rencanakan gitu ya, tapi lebih ke karya-karya saja. Akhirnya datang dengan sendirinya kawan-kawan. Sebagai wadah ya, tapi lebih ke family begitu. Family. Ya? Lebih nge-touch begitu ya. Lebih touch. Kemudian ini mungkin ada makna dari nama Rock House sendiri. Kemudian apa? Mungkin ada filosofi begitu? Rock House sih lebih jadi di sana ada musisi yang tinggal serumah lah. Jadi kita waktu itu memang bikin Rock House itu memang kita mengajak teman-teman yang satu visi misi dengan kita, main musik, senang rock dan rock and roll. Akhirnya sudah. Sebelumnya sih masih berapa orang aja dulu. Jadi dan kenapa Rock House tidak terlalu banyak orang di dalamnya karena kami juga ya semua bisa datang tapi kita lihat-lihat juga yang bisa
kita Satu visi begitu ya. Satu visi dan satu visi. attitude. berattitude. Nah, ini penting sekali nih ya, attitude ya. Betul. Bicara soal attitude tidak mudah, tidak gampang begitu. Makanya semua bisa datang tapi tidak semua bisa masuk. Harus difilter begitu ya. Di filternya bukan kayak tanya-tanya gitu, bukan. Jadi Sambil berjalan. berjalan Oke, waktulah yang menjawab begitu ya. Ada teman kita satu masuknya tuh sampai 2 tahun baru masuk ya. Iya. Oke. 2 tahun, tapi kita jalan di 2 tahun itu jalan bareng tapi dia bukan. sama. Oke. Jadi Jadi posisi ini betul ya, Kak Abang Fatur ini sebagai gitaris ya. Ya memang bermain gitar dan Nyanyi otodidak. juga. Tidak, dia nyanyi. Saya kadang vokalis ya. kadang backup dia. Tapi gitar ya, tapi otodidak, bukan orang sekolahan yang bisa partitur atau lain-lain, tidak otodidak lah. Otodidak ya. Otodidak. Oke, ini menarik sekali. Ini harus ini ya, rock musiknya, genrenya ya. Rock gitu ya. Memang sudah suka rock dari kapan? Dari kecil? SD. Dari SD. SD. Saya dulu jadi satu-satunya anak mungkin di Fak-Fak, anak SD yang antri di toko kaset tahun itu. Tahun mungkin ya 90 lah. Oke. 90-an ya. 90. Masih kemarin-kemarin aja. Karena Ya? saya lulus SD itu 92 kayaknya. Jadi 90 itu saya sudah ke satu toko. Jadi saya pesan kaset, itu kaset dulu tuh. Oke, kaset pita itu. Oke. Nah, harganya masih 10.000 waktu itu, 10.000 di Fafak. Di Pasar Tambarun ya bukan? Bukan Pasar Tambarun, di Toko Angkasa. Oh, di Toko Angkasa. Toko Angkasa, satu toko itu ya. Kita jadi nostalgia nih di Fafak ya. Jadi orang dewasa kan antri, dia lihat yang kayak pop kayak Bruri tahun itu atau apa. Maria Belina gitu. Nah, saya satu-satunya mungkin anak kecil yang datang, kok tolong pesan GNR, tolong pesan Skid Row. Tahun itu sudah. Oke. Gun Roses gitu. Tahun itu ya. Karena kita kan anak Supply 90-an. gitu ya. Anak 90-an. Anak 90-an pasti tahu Masih itu. SD tapi pesan itu. Kalau Bang Capung gimana? Sama juga? Kalau saya waktu itu masih di Makassar. Saya SD sudah nyanyi-nyanyi juga. Jadi SD sudah diminta dibeliin tape sama kasetnya Bondan yang si lumba-lumba itu. Oh iya, Bondan. Oke. Sekali yang pemain bass itu kan, Fade to Black. Nah, jadi dari situ saya sudah nyanyi-nyanyi juga. Jadi awal mulai bernyanyi itu di situ, zaman itu. Tapi sebenarnya tidak kepingin jadi artis, bro. Maksudnya yang Memang karena hobi aja begitu ya, karena suka memang kecintaan yang musik. Passion. Oke, passion. Nah. Passion itu. Saya juga belajarnya otodidak toh. Kan orang tua dong tak setuju tong main gitar. Mengganggu sekolah dan lain-lain. Betul. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Jadi gitar pertama tuh gitar ini, saya ingat sekali. Gitar merek Kapok. Merek? Kapok. Oke. Ada gitar akustik tuh. Merek Kapok. Nah, lama-lama orang tua marah, dia buang. Saya beli lagi, taruh di rumah tetangga. Jadi mau pergi sekolah singgah situ dulu, main sedikit tuh. Main sedikit baru. Oke, jadi tidak ini ya, tidak jadi buang begitu ya? Tidak. Nanti pulang, nanti setelah diizinkan baru itu latihan pakai tape Polytron. Ya. Yang Luar biasa. Iya. Cuma pakai kabel masuk situ. Cari kaset. Itu latihan. Iya, ini menarik sekali ya. Kemudian Rock House Family ini juga mengusung visi ya, bermusik untuk kemanusiaan. Nah, ini bisa dijelaskan dalam lebih dalam lagi seperti apa bentuk nyata yang sudah dilakukan dari visi dari apa untuk kemanusiaan itu dan karya-karya abang-abang dorang ini. Tadi kalau abang sempat bilang lagu pertama waktu di dapur itu lagu apa itu? Lagu pertama waktu itu saya baru belajar recording di Bandung, bukan belajar yang sekolah bukan, tapi karena lihat teman, ini dia di kamar saya dia bisa berkarya loh, albumnya keluar, tidak perlu studio yang mewah tahun itu. Akhirnya saya terinspirasi bahwa ini kita main musik sekian lama tapi tidak punya karya kan. Nah akhirnya mulai pertama ada bikin lagu tahun 2006 ya. Ada. Karya satu yang vokal, satu solo gitar ya. Iya, ada di YouTube juga. Ada itu? Iya. Iya kan? Ada. Yang pertama. Yang Salahkah diri itu kan? Oh, yang itu belum. Kalau itu belum. Yang kedua berarti. Yang kedua, ya. Yang Kedua ya. Berarti siapa yang tulis lagunya? Dia biasanya dia lirik. Iya. Jadi untuk
lagu, lirik biasanya saya yang nulis. Wah, jadi Abang Cuma- Capung ini ya serba bisa, ini namanya multi talent ya. Jadi caranya begini bro, nanti dia kata-kata, terus dikirim ke saya. Oke. Dikirim ke saya, nanti notnya saya yang bikin. Oh begitu. Ini kita kolaborasi berbagi. yang indah sekali nih ya. Jadi lirik kata-katanya Abang Capung buat, kemudian Ya, Kirim. Kirim. Atau tidak ke rumah, ya kawan saya udah dapat lagu. Oh, saya udah dapat Ada sayur ide begini. gitu. Tapi yang membuat Rock House berbeda dengan yang lain. Rock House itu selalu bikin lagu, tidak pernah kisah imajinatif, tapi selalu dari kisah nyata. ya. Tidak pernah yang fantasi atau apa, itu tidak pernah. jadi dia bilang kalau istilahnya kita pembahasa bilang itu bukan pura-pura ya. Bukan pura-pura. Tapi ini dia bilang Iya, asli itu kenyataan. Itu memang terjadi. Itu terjadi. Itu terjadi. terjadi. Dari kisahnya siapa ini kalau boleh tahu? Ya, banyak. Umpamanya Saya jadi kepo ini. Kisahnya Kisahnya saya siapa? masuk ke ATM, ATM satu waktu saya ke ATM yang dulu ada ATM di Fujitas itu, kau ingat? Oh iya iya. Tahun itu kan? Iya iya. ada. Itu saya situ ATM itu rusak. Heeh. Terus saya ke sebelah lagi yang di Taspen tuh. Iya di iya Itu juga sebelah. macet tuh. Heeh. Saya ke pom bensin sebelah macet. Pulangnya saya bikin lagu judulnya ATM rusak. Iya sih sebenarnya lebih gitu. ke begitu. Oke. Lebih ke situ. Tapi lagu-lagunya ini tadi terinspirasi dari kisah nyata, dari fakta yang terjadi. Nah, tapi tidak sedang mengkritisi juga ya. Kritisi ada. Ada ya, Ada. sedikit-sedikit ya. Tipis-tipis lah. Nah, ini bocoran sedikit nih. Ini ada bocoran sedikit. Jadi satu ketika ada teman ya, Heeh. dia mungkin di kantornya mungkin dia jengkel sama bosnya. Heeh. Dia jengkel sama bosnya begitu. Jadi tapi kan dia tidak mungkin marah dia bos tuh, Betul. karena dia cuma anak buah. Akhirnya dia ke rumah, pas ada main gitar. Waktu itu lagi main Motley Crue Ya. Motley Crue. Kita lagi senang-senang. Terus dia datang curhat. Bos tuh begini. Saya bilang kalau begitu bikin lagu sudah. Kau sedang curhat di orang yang tepat Ya gitu karena ya. kok tidak mungkin maki dia tuh. Jadi ayo tuh singgung lewat lagu. Judulnya Anjing. Serius sih. Ya apa tuh? Ini Nggak kan apa-apa. fakta deh. Ya, judulnya Anjing. Iya. Ekstrim ya judulnya. Iya, tapi buat daripada saya harus sakit hati atau apa begitu, lebih baik tuangkan ke dalam lagu kan. Oke. Walaupun itu untuk konsumsi sendiri dan Ya, lebih ke buat pribadi. kawan-kawan begitu. Jadilah ya sebuah Jadi, karya. dan- apa saja? Meskipun judulnya tuh gini ya. lagunya keren. Kapan-kapan nanti kita Boleh ya, kapan-kapan kita Boleh. bisa dengar ya sama-sama. bawakan di tempat biasa. Iya, oke. Kemudian ini menarik juga nih ya, Abang Fatur dan juga Abang Capung ini sebagai musisi yang juga aktif di institusi negara. Nah, kemudian bagaimana menyeimbangkan waktu, nah kemudian juga waktu dalam bekerja dan juga keluarga dan juga untuk bermusik begitu. Duluan. Kalau saya sih profesional semuanya. Saya suka kata itu. Jadi pada saat bekerja tetap profesional bekerja, tidak bermusik gitu. Tapi pada saat bermusik profesional juga bermusiknya. Betul. Nah, jadi balance lah antara kerja dengan hobi gitu. Kalau saya agak beda bro, agak beda dari dia. Kalau saya selalu taruh gitar paling utama. Bro. Apapun pekerjaannya, tapi kalau saya ada jadwal manggung, pasti saya batalkan itu pekerjaan. Kenapa bisa begitu? Ya, Ada cerita lain atau ada? karena buat saya manggung, bermain gitar, band itu hal yang berbeda dengan pekerjaan. Kepuasan yang lain gitu buat saya. Tidak banyak orang yang paham itu, kecuali dia jalani. Betul. Kalau saya sudah kontrak duluan untuk manggung atau ada jadwal manggung, apapun juga ada agenda depan, pasti saya tinggalkan. Pasti saya manggung. Saya lebih pilih gitar. Itu udah menyatu sekali ya sama Ya. gitarnya. Kapan-kapan kita boleh berkenalan sama gitarnya nih. Boleh, ada banyak ya. Banyak. Sekarang ada berapa koleksi? banyak. Ada hampir 60. 60 gitar. Aduh. Gitar akustik. Akustik hanya beberapa, iya. 1, 2 begitu. Kebanyakan elektrik. Nah, ini kapan-kapan kita bisa ini ya berkunjung ya, bisa lihat langsung. Boleh. Kebetulan kita lagi pindah studio, lagi rehab studio baru nanti. Kalau studionya sudah jadi, kita undang Boleh. dari
teman-teman RRI datang. Silakan ya, kita sangat senang sekali untuk bisa berkunjung, bisa lihat langsung ya. Jadi tidak hanya dengar cerita tapi langsung lihat ya. Ya, siap. Nah kemudian abang ini, Rocky ini kan dikenal dengan punya energi karakter yang sangat kuat nih. Nah kemudian kenapa abang-abang memilih genre musik ini dan bagaimana, selain dari tadi abang sudah cerita, saya sudah tangkap tadi ceritanya, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap musik ini ya sejauh ini di Manokwari? Bro, sadar atau tidak sadar bro, musik itu mempengaruhi psikologi manusia. Betul. Ya, jadi contohnya begini, bro bangun pagi, terus bro dengar musik yang sangat mellow, terus kemudian hujan, pasti terbawa perasaan kan? Pasti tidak. Ya toh? Pasti tidur toh. Dan saya tidak pernah lakukan itu bro. Saya bangun pagi wajib dengar Metallica, wajib dengar Skid Row, wajib dengar AC/DC, biar ada semangat. Ada spirit gitu ya. Ada spirit buat maju. Membangun untuk kembali lagi menyemangati pagi begitu ya. Nah, karena itu biasanya orang rock Kalau pas malam mau tidur, mau pas slow-slow gitu sama baru mau juga, tidur. sama juga paling slownya paling blues ya. Iya, Paling lebih ke blues. blues. Itu karakter musiknya itu ini ya, mahal sekali ya. Sebenarnya mahal dan tidaknya kan tergantung si penikmat dan yang main juga. Oh jadi apa namanya, kembali lagi ya ke Passion. tuh. Kalau Bang Capung gimana Bang? Ya sebenarnya kurang lebih sama sih kita. Makanya kenapa kita dari 2016 sampai 2006 sampai sekarang masih sama-sama, karena itu kita ininya sama, spiritnya sama, visi misinya sama. Jadi ya sampai sekarang kita sampai ada di sini karena itu. Karena itu. Padahal tadi. sebenarnya apalagi dia jarang bangun pagi kan. Jarang. Tapi karena kemarin saya bilang kita sudah janjian, akhirnya bisa. Bangun pagi. Akhirnya bangun pagi ya. Akhirnya bangun pagi. Oke, ini dia kan aparat. Iya. Bangun pagi. Pasti bangun pagi. ya. Oke, kemudian ini apa saja nih tantangan yang pernah abang-abang dong hadapi ya selama perjalanan bermusik ya? Banyak juga ya. Banyak. Itu bangun. Tantangannya apa saja nih? Tantangannya ya yang paling biasanya waktu di awal tuh yang paling kena tuh biasanya ada mungkin dari internal sendiri ya, kawan-kawan mungkin ada yang sudah di dalam, taunya sudah di dalam, setelah perjalanan baru tahu karakter aslinya begini, ternyata Ada. berubah. Ada. Setelah bermain, maksud saya tuh begini loh bro, maksud saya jangan, ini kita bermusik bukan untuk jadi rockstar atau jadi apa, jangan kena sindrom itu gitu maksudnya. Jangan attitude-nya jangan berubah maksudnya. Iya. Betul. Nah, biasanya ada kawan-kawan juga beberapa yang mungkin setelah datang waktu itu mungkin dia masih minim pengetahuan, kita sama-sama share, akhirnya mungkin bisa. Nah, tapi dalam perjalanan biasanya kok tiba-tiba 1-2 tahun langsung karakternya berubah. Jadi itu jadi Sikapnya berubah. ya biasanya Itu bagian dari itu sebenarnya bagian dinamika itu, tapi people come and go kan? Ya. Ya kan. Nah makanya tidak Yes. semua orang bisa Saya datang setuju, sesukanya. Yuk kalau mau datangnya serius gitu loh. Jangan datang hanya untuk sekedar singgah gitu. Asik. Kalau buat Jadi sekedar people singgah, come and go ya. Jadi mungkin sekedar People datang, come ada yang and go. Ya. mewarnai, ada yang sekedar datang cuma memantau, kemudian pergi, ada yang datang. kalau sekedar singkat kan lebih baik get out boy. Ya. Yes. Yes. Betul sekali ya. Kalau Abang Capung? ya kalau saya sih tantangannya tuh lebih mungkin ngeband itu tidak gampang sebenarnya, karena ada beberapa kepala yang harus dijadikan satu. Jadi masing-masing kepala ini kan punya pemikiran yang berbeda. Ya. Jadi kadang sih lebih ke situ. Kadang kita mau main, mau manggung di mana, pemilihan lagunya ternyata tidak sesuai dengan personil yang lain. Padahal waktu manggungnya sudah dekat, paling lebih ke situ sih. Oke. Nah, Paling kemudian- ini bro, saya tambah sedikit Iya, bro. silakan. Paling gampang itu bro. Yang paling gampang tuh mungkin di bro kantor nih mungkin enak, kepala kantor diatur pasti semuanya ikut kan. Hah? Tapi kalau di band lain bro, saya lebih memilih manage sapi liar 1000 ekor Oh, daripada manage anak band yang cuma 5 orang. 5 orang.
tantangannya beda. Ibarat kita apa ya? Piara kambing satu. Beda juga. Beda 5 juga ya? kepala dan 5 ego yang luar biasa. Jadi kalau tidak satu visi, tidak satu passion, Ya. pasti bubar. Betul. Pasti. Berarti lebih jumlahnya lebih sedikit tapi tantangannya lebih ini ya. Dibanding sama harus manage. Makanya kita memilih sedikit daripada banyak gitu. Betul. Lebih Yang baik kembali lagi di passion tadi ya. passion tadi. Betul betul. Nah kemudian ini Rock House Family sendiri ini terlibat dalam kegiatan sosial ya. Kalau kemarin cerita-cerita dengan Abang Capung kemarin ada beberapa aksi sosial juga yang teman-teman dari Rock House Family sendiri lakukan begitu untuk donasi begitu. Nah bisa diceritakan bagaimana itu? Jadi memang kemarin kami sudah sepakat sama teman-teman di Rock House semua bahwa kita bermusik bagaimana caranya untuk membantu orang juga. Jadi teman-teman sepakat bahwa ya ayo kalau memang Rock House ini mau dibawa ke sana. Jadi kita Rock House tidak reguleran sebenarnya. Jadi kita mengusahakan bagaimana cara membantu orang dengan bermusik. Terakhir kita yang pertama di Palu ya, kegiatan Palu. Kegiatan Palu waktu ada gempa di Palu itu kita manggung di bikin Kita satu-satunya komunitas mungkin yang yang sebesar bikin itu, event swadaya, besar dengan dana sendiri. bantuannya langsung Tapi- diantar ke Palu. Iya, betul. Langsung. Ada, betul. Itu ada Jadi teman-teman dari dokumentasinya. Rock House sendiri langsung tiba di Iya. sana. Langsung. Nah, Dan ada beberapa kegiatan. ada beberapa kegiatan juga, ada waktu gempa di mana lagi tuh ya, di apa di Sulawesi juga. Ya intinya ini keterlibatan ya. Jadi kepedulian ya. Iya. Aksi sosial yang sudah teman-teman dari Rock House Family lakukan dan ini apresiasi luar biasa ya buat teman-teman. Jadi tidak sekedar bermusik ya, tapi musik untuk kemanusiaan tadi ya. Iya, betul. Luar biasa. Karena seni itu kan, seniman ini kan mestinya lebih peka kan. Entah itu dia rocker atau apapun Iya, juga. apapun dia gitu. Harusnya dia lebih peka soal lingkungan, soal pendidikan anak mungkin, atau soal yang lansia, orang jompo, atau kemudian anak-anak korban kekerasan atau apapun. Saya pikir kawan-kawan seniman dimanapun pasti punya kepekaan itu. Yes. Harus punya kepekaan lebih gitu soal Ya. itu. Oke. Nah kemudian ini pandangan abang berdua ini soal apa ya perkembangan musik di Manokwari sendiri ini seperti apa secara umum di Papua Barat ya, Manokwari mungkin dan Papua Barat. Kalau buat saya pribadi, saya lebih nikmati Manokwari di era itu ya. Iya. Banyak band gitu, banyak Era band, festival. walaupun sekarang ada bagusnya juga sekarang karena banyak kafe gitu kan, bisa kawan-kawan main gitu. Nah, tapi passionnya sudah tidak kayak dulu Iya, bro. sudah hilang. Nah, kalau Ada dulu yang hilang ya. dulu kan kawan-kawan rata-rata kan studio tuh susah bro tahun itu. Iya, iya. Alat musik susah kan. Betul. Tapi kawan-kawan waktu itu giat belajar gitu. Betul. Nah sekarang tuh ada kayak terbalik gitu. Alatnya ada, fasilitasnya ada, tapi jadinya malas bro. Untuk Kebalikan ya? Untuk ngulik, kebalikan bro. Apa karena dipermudah dengan teknologi dan segala macam Bisa AI jadi. yang begitu Iya. luar biasa. Bisa ya? jadi. Kan kalau dulu kan kita contoh paling kecil dulu kalau mau manggung harus putar kaset kan, kaset. Jadi pendengaran bro. Kita cari. Oh yang penting bunyinya sama. Tapi ada semangat itu kan buat cari, buat ngulik ini sampai beres. Kalau sekarang kan gampang tuh tinggal buka YouTube. Iya. Ya. Kemudian lihat listennya main seperti apa kan tinggal ditiru. Tapi rasanya beda. Betul. Iya. Soal rasa itu berbeda. Saya sepakat sekali. Jadi teknologi akhirnya memudahkan tapi akhirnya jadi ya biasa-biasa saja. Iya, Dibanding semua jadi- yang punya effort lebih ya. Iya. Kayak abang zaman dulu gitu ya. Iya. Itu lebih wah feel-nya dapat, semuanya dapat. Yang bikin jadi karena perjalanan kan bro. Ya Iya. Betul, lebih ke situ. prosesnya itu. Prosesnya ini Proses. bro yang bikin matang, yang bikin akhirnya kita bisa sampai di titik saat ini ya. Ya itu perjalanan bro. Dan saya pikir itu bagian dari apa ya? Yang susah untuk ditiru kecuali Anda jalani itu. Betul. Saya sampai saat ini saya tidak bisa main
mau manggung terus saya lihat YouTube, lihat terus tiru, itu tidak bisa bro. Saya harus dengar saja. Jadi apa feelingnya lebih kuat ya, kuat. nancapnya lebih dalam Itu dia. gitu, asik. Kalau Bang Capung gimana Bang? Iya sih, kalau menurut saya sih memang ya itu yang tadi bilang, ada yang hilang dari teman-teman yang pada saat itu di era festival di Manokwari ya, khususnya di Manokwari. Pada saat itu kita untuk jadwal latihan saja itu bisa sampai jam 12 malam baru dapat 1 jam untuk latihan. Saking banyaknya teman-teman yang main musik waktu itu. Iya. Jadi memang sangat-sangat luar biasa pada saat itu anak-anak bandnya, semangatnya, ngeri. Kita biasa manggung festival di GOR itu bisa sampai jam 3 pagi baru selesai. Karena ya itu saking banyaknya anak-anak. Tapi kesini di era digital sekarang ini malah anak-anaknya tambah kurang. Terus orang-orang yang main ya Etikanya juga berkurang. iya. Tapi plus minus bro, plus minus. Medsos ini buat saya plus minus. Dulu kalau saya mau ketemu bro kan, saya harus ke bro, cari bro atau tidak telepon rumah kan, atau Betul. saya Rumah, ya. waktu ketemu tuh tong bicara tuh kayak berkualitas sekali gitu. Iya. Berkualitas kalau maksudnya walaupun bercanda atau baku ganggu tidak ada tersinggung tahun itu. Tapi kadang-kadang sekarang di dunia sekarang mungkin di grup anak-anak, buat saya sekarang zaman orang baper-baper. Padahal ini kalau kita Bisa ketemu jadi biasa, lagi, kita ketemu biasa mungkin kita bicara begitu mungkin dia tidak tersinggung. Iya. Tapi kalau di grup coba bro, pasti mungkin bro juga pernah. Jangankan merasa. mungkin kata-kata, mungkin motion sedikit saja itu sudah jadi baper ya. Ya itu. Gitu. Jadi mentalnya yang kawan, mohon maaf saya, tapi gen yang sekarang buat saya mentalnya tidak sebagus kawan-kawan dulu. Buat saya. Saya sepakat. Kalau dulu kan enak, tong baku kumpul. Biar mau baku ganggu sampai bangun orang tidak mudah tersinggung, terlalu gampang tersinggung. Kalau sekarang sedikit, Datang nginap di kawan. Terus sekarang tuh baku ganggu lewat grup, lewat WA, lewat kadang-kadang. Padahal bahasa yang biasa sebenarnya. Kadang-kadang biasa. Ya orang tanggapannya lain. Mungkin bro pernah rasa tuh. betul. Nah itu sudah. Jadi plus minus. Nah, kita ambil yang hikmahnya saja. Ambil hikmahnya. Iya. Bang, kemudian ini untuk rencana Rock House ke depan ini seperti apa ini? Nah, apakah ada album baru atau mungkin ada kolaborasi atau agenda sosial yang mungkin sementara ini sedang disiapkan? Kalau dengar kemarin ada mau di Jakarta kemarin ya? Ada event-event apa begitu? Kemarin bukan di Jakarta ya, bukan kemarin di Makassar. Oh, di Makassar. Sempat, Oke, saya salah ya berarti. sempat diundang sama teman salah satu komunitas indie di sana untuk manggung di sana. Tapi, cuma waktunya terlalu mepet. Jadi dia bilang next event diundang lagi. Nah, saya tuh kebetulan admin juga di salah satu forum gitar Indonesia. Saya salah satu admin di situ di Guitar Attack. Guitar Attack di situ isinya gitaris, banyak gitaris nasional juga di situ. Nah, jadi mungkin program ke depan juga mungkin kita orbitkan teman-teman gitaris yang ada di Rock House supaya bisa manggung di Jakarta. Karena eventnya rutin satu tahun bisa ada dua kali lah. Nah, saya mungkin gitaris pertama Papua juga yang bermain di situ, dan waktu di batch kedua dan kemudian diangkat jadi admin di situ. Akhirnya visi saya, kita nih kirim kawan-kawan saya ke sana. Supaya mentalnya teruji nih. Betul. Kalau kau tinggal terus dalam tempurung ini, kapan? Tahu begitu saja. Oke, sebagai akhir dari perbincangan kita, mungkin Abang ada harapan mungkin dalam bermusik, nah kemudian untuk generasi muda kita di Manokwari dan Papua Barat ya, harapan-harapannya ke depan. Silakan dari Abang ketua dulu nih. Harapannya kami sebagai dari Rock House untuk teman-teman musisi lokal di Manokwari, kami berharap teman-teman ini lebih berkarya,
terus karyanya bisa sampai nasional dulu. Oke. Syukur-syukur sampai internasional supaya bisa mengangkat nama Papua Barat, nama Manokwari di level nasional dan internasional. Amin, amin, amin. Abang pada sehat bagaimana? Kalau dari saya buat kawan-kawan, buat kita, saya juga kawan-kawan semua di Manokwari, di Papua Barat, tolong berkarya saja. Apapun itu, tidak usah berpikir ini harus booming atau ini harus, yuk berkarya saja pakai hati. Dan jangan baper. Kalau baper, main sinetron saja bro. Jangan main musik. Ya, Dan harus rock and roll. Harus rock and roll. Harus rock and roll dan attitude. Ya, Itu penting. itu pesan penting, nilai penting ya. Oke, jadi intinya adalah punya passion, bekerja dengan hati, lakukan segala sesuatu dengan hati, karena sesuatu yang disampaikan lewat hati atau melalui hati akan sampai ke hatinya orang. Oke, terima kasih Abang Fatur, Siap. Thank you bro. terima kasih Siap. Bung Capung, terima kasih sudah hadir di studio. Sekali lagi terima kasih, tetaplah bermusik, berkarya untuk kemanusiaan. Siap. Siap. Saya Elko, sampai jumpa.